Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayan. Eh, Halo teman-teman semua, seperti yang saya janjikan kemarin, mulai bulan puasa, H+1 puasa, saya akan ngebahas materi-materi tentang bagaimana cara mengerjakan TOEFL. Nah, saya yakin teman-teman udah pada tahu nih, TOEFL itu buat apa sih? TOEFL itu banyak fungsinya. Secara sederhana, TOEFL itu adalah salah satu tes untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, fungsinya banyak. Bisa untuk beasiswa, bisa untuk apply beasiswa, bisa untuk apply S2. Ya banyak sekali. Saya yakin teman-teman udah pada tahu TOEFL itu apa fungsinya. Nah, namun ada sedikit yang harus saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu jenis TOEFL. Mungkin teman-teman sangat apa ya sering mendengar istilah TOEFL IDP. Nah, sebenarnya TOEFL IDP itu adalah TOEFL penyederhanaan. Itu standarnya, skalanya nasional. Kalaupun ada negara yang menerima TOEFL IDP itu tidak banyak. Sejauh ini yang saya tahu negara yang masih menerima TOEFL IDP ya, adalah Australia dan Amerika. Mungkin ada negara lainnya yang saya tidak tahu. Nah, tapi jika ingin TOEFL yang standarnya diterima secara internasional, itu ada yang namanya TOEFL IBT dan TOEFL PBT. IBT itu Internet Based Test, PBT itu Paper Based Test. Jadi Internet Based Test dan Paper Based Test itu skala apa, apa namanya, soalnya sama, model soalnya sama, yang diuji juga sama. Perbedaannya adalah Internet Based Test itu dilaksanakan melalui internet, Paper Based Test itu secara offline, jadi secara tertulis langsung. Nah, TOEFL, IBT, dan PBT itu mencakup 4 skill yang diuji, yaitu skill speaking, skill writing, skill reading, skill listening. Oleh karena itu, pada TOEFL IBT dan PBT, kita akan diminta untuk berbicara dan menulis. Nah, berbanding dengan TOEFL ITP nih. Nah, TOEFL ITP itu yang diminta adalah structure. Karena apa? Seperti yang saya bilang di awal, TOEFL ITP itu adalah penyederhanaan. Karena sifatnya penyederhanaan, tidak semua tempat mau menerimanya. Dan itu juga alasan kenapa TOEFL ITP jauh lebih murah. Karena mereka tidak perlu mendatangkan expert untuk menilai speaking dan menilai writing Anda. Nah, sebagai ganti speaking dan writing, mereka akan menilai structure. Jadi pengetahuan Anda tentang struktur bahasa Inggris. Nah, jika Anda tahu struktur bahasa Inggris, maka secara tidak langsung, ya harusnya Anda bisa berbicara dan menulis. Nah, itu yang dimaksud dengan TOEFL ITP. Nah, TOEFL ITP itu terdiri dari tiga komposisi, tiga bagian. Yang pertama itu bagian listening, yang kedua itu bagian structure, yang ketiga itu bagian reading. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin sampaikan dulu bagaimana saya berperan untuk meningkatkan nilai TOEFL teman-teman ya. Untuk listening dan reading, itu terus terang, ini sangat bergantung pada kosakata Anda. Jadi kalau kosakata Anda terbatas, ya kita tidak bisa berbuat banyak di bagian listening dan reading. Karena memang tumpuannya untuk mengerjakan bagian tersebut adalah kosakata Anda. Namun, ya ada satu atau dua tips and tricks. Bagaimana sih cara mengerjakan listening dan reading agar lebih mudah. Jadi ini sifatnya hanya tips and tricks. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya bisa meningkatkan listening dan listening dan reading Anda pada tes TOEFL hanya dalam waktu seminggu. Nah, silakan Anda coba. Nah, itu sangat hampir mustahil bagi saya untuk melakukan itu. Tidak ada cara yang spesial untuk mengerjakan listening dan reading, itu sangat bergantung pada kosakata Anda. Berbeda dengan structure. Struktur, pada bagian struktur, saya lebih enak manggilnya structure aja ya, karena udah terbiasa nyebutnya. Oke, pada bagian English structure, sentence structure, itu fungsinya sama seperti rumus matematika. Nah, saya telah berhasil menemukan metode mengerjakan soal structure, sentence structure, tanpa mengetahui arti.
Oh, ini bukan sembarang klaim ini. Nanti ada yang bilang, wah nggak mungkin ini segala macam. Mungkin sekali, karena saya sudah berhasil menemukannya dan sudah saya uji coba. Namun mungkin dari 100% soal sentence structure, tidak semuanya yang bisa dikerjakan dengan metode saya, metode tanpa arti tadi. Mungkin hanya 50% atau 60% yang bisa Anda kerjakan tanpa mengetahui arti. Ya bagaimanapun walaupun 50%, paling tidak Anda punya kemampuan untuk mengerjakan 50% soal sentence structure tanpa tahu arti. Bagaimana caranya? Tentunya eh, saat saya mengatakan kita bisa mengerjakan soal tanpa tahu arti, bukan berarti kita tidak berpikir. Oke. Perspektif kita mengerjakan soal berbeda dari yang sebelumnya. Jika pada sentence structure kita menganalisis arti segala macam yang paling cocok yang mana, kalau saya itu metodenya adalah dengan menggunakan rumus yang telah saya buat. Nah, sebelum kita sampai pada rumus tersebut, harus ada pengantar. English grammar, basic English grammar Anda sudah harus bagus. Jadi kalau Anda sudah punya kemampuan dasar Anda bahasa Inggris Anda sudah bagus, Anda mengerti sentence structure, yang dasar Anda tidak perlu lagi mengikuti kelas saya yang di awal. Jika Anda ingin belajar TOEFL dari nol, maka Anda harus mengikuti materi saya dari nol dan mulai besok. Nah, mulai besok itu bagaimana kita akan belajar? Kita akan belajar buku yang telah saya buat, sudah ber-ISBN. Judulnya Basic English Grammar in 20 Hours. Bagaimana cara belajar grammar dalam waktu 20 jam? Basic grammar. Nah, karena sifat saya kita ingin belajar TOEFL dalam waktu 1 bulan, otomatis materinya akan saya persingkat dan saya akan perpadat. Jadi bisa jadi pertemuan besok kita akan membahas bab 1 dan bab 2, langsung 2 bab sekaligus. Atau kita akan membahas bab 3 dan bab 4 pada pertemuan selanjutnya. Bisa mungkin ada 1 bab 1 hari, mungkin ada 1 hari bisa sampai 3 bab. Bergantung pada nanti waktu yang tersedia. Saya hanya akan streaming, mungkin kalau di awal ini saya agak lama streamingnya, kalau untuk kedepannya mungkin hanya sekitar 10 menitan. Jadi kita tidak perlu, ya ini anggap aja program ngabuburit gitu, ngabuburit sambil belajar. Nah, jadi reading dan listening itu sangat bergantung pada kemampuan kosakata Anda. Anda kurang tahu grammar, masih bisa Anda mengerjakan selama Anda punya kosakata yang cukup baik. Berbanding dengan structure. Structure ini kosakata Anda berpengaruh tapi tidak signifikan. Anda bisa menggunakan metode saya mengerjakannya tanpa tahu arti. Nah, agar Anda tahu, Anda harus mengikuti program yang telah saya buat. Jadi sekitar 15 hari kita atau 10 hari tergantung kondisi, kita akan menyelesaikan buku saya yang telah saya buat, Basic English Grammar in 50 Hours. Sayangnya buku saya sudah sold out, kemarin saya cetak sekitar 30, dalam waktu 2 bulan habis. Kalau ada teman-teman yang ingin memesan buku saya, itu silakan japri saja. Nanti saya cantumkan kontak WA saya nanti di kolom deskripsi YouTube ini. Untuk harganya itu 70.000. Saya akan untuk sementara ini saya akan belum cetak, saya akan PO sampai akhir bulan depan, sampai akhir puasa maksud saya. Jadi pada saat setelah pasca lebaran, H+3 lebaran atau H+5, data yang terkumpul itu akan saya jadikan orderan. Akan saya order untuk pencetakan. Nah, itu akan memakan waktu lagi sekitar 2 minggu. Jadi teman-teman yang ingin memesan mungkin totalnya PO-nya 1 bulan, pencetakannya 2 bulan, ya mungkin sekitar akhir April atau awal Mei baru bukunya ada. Ya. Nah, itu buku saya. Buku saya itu disusun berdasarkan teori ya teman-teman ya. Nah, teorinya apa? Nanti kita akan bahas di segmen yang berbeda. Jadi yang penting kalian teman-teman tahu kita akan menggunakan buku ini untuk belajar. Oke, saya rasa ini bisa jadi pengantar yang cukup. Kita ketemu lagi besok, kita akan bahas bab pertama dan bab kedua. Oke, terima kasih.
Semangat untuk mendapatkan nilai TOEFL terbaik Anda. Bersama saya yakin saya akan bisa membantu Anda untuk mencapai nilai TOEFL terbaik Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.